Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang pertolongan Allah. Nah, dalam segmentasi berikut ini Kiai Tata akan mengajak kita untuk berpikir secara hati-hati dan cermat untuk memahami tentang hakikat pertolongan Allah. Sesuatu yang memang sudah dikehendaki Allah, pasti datang pertolongan Allah. Tetapi ketika Allah belum menghendaki, siapapun tidak akan mampu mendatangkan pertolongan Allah. Bagaimanakah memahami pesan yang agung ini? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dil quwwatil matin wal musta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum sa'idu fid darain. Malikul maliku hadiran abada. Adrikni amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan Allah muliakan. Al-Mukarram Mas Agung, Kanda, Al-Ustadz Abimaki, juga ibu bapak, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air yang saya hormati. Wabil khusus ibu bapak jamaah Masjid At-Taqwa Lebak Bulus yang dari tadi menyimak ceramah sangat serius dengan hati yang tulus walaupun tetap update status. Mudah-mudahan ibu-ibu oleh suaminya disayang dan dielus, tiap hari dikasih banyak pulus, kelak meninggal dunia masuk surga Firdaus. Tapi kalau ada suami yang sudah mulai ketus, banyak modus, di masjid ini kita doakan semoga cepat mampir ke Masjid At-Taqwa untuk menemukan jalan yang lurus. Aman. Ibu bapak, sebagaimana kita ketahui bersama, manusia membutuhkan pertolongan pihak lain. Sejak lahir ke dunia ditolong orang lain. Hidup di dunia belajar ditolong orang lain. Bekerja ditolong orang lain. Meninggal dunia pun ditolong orang lain. Betul. Saya nggak yakin Pak, di Lebak Bulus ada orang meninggal dunia idep mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, sholat sendiri, masuk lubang kubur sendiri. Ada nggak kira-kira? Kita membutuhkan bantuan pihak lain, betul? Tapi kadang-kadang ketika kehidupan kita sudah mulai terjal, bertabur onak dan duri, banyak tantangan dan rintangan, di saat kita membutuhkan pintu-pintu bantuan dari manusia di muka bumi ini, terkadang harapan itu sirna seketika karena bantuan dari orang lain itu layu laksana kembang harapan yang layu sebelum mekar. Misalkan apa? Contoh kalau kita naik pesawat Pak, pesawatnya oleng mau jatuh, minta bantuan kepada siapa kita? Ke pilotkah? Ke sesama penumpangkah? Atau ke pramugari kah? Semuanya tidak ada yang bisa menolong kecuali orang-orang yang beriman, masih punya sandaran vertikal. Rabbunallah la ilaha illallah, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan demikian, bagi hamba yang beriman, ketika pertolongan manusia di pintu-pintu bumi ini sudah tertutup rapat, tidak merupakan masalah yang gawat, karena dia akan ketuk pintu aras, bermohon kepada Allah Zat yang Maha Kudrat. Allah menyeru kita, ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, aku akan memperkenankan segala permohonanmu. Dengan demikian, ibu bapak, kalau kita hidup dalam keadaan bangkrut, hidup dalam keadaan sulit, hidup dalam keadaan failit, tidak ada yang membantu, semua orang pun menjauh. Tapi bagi orang yang beriman masih ada Allah Zat yang Maha Kudrat yang dekat dan siap membantu setiap saat. Amin ya Rabbal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza da'an, apabila kalian meminta, artinya kalau kita bermohon pertolongan kepada Allah harus sinergi 3 komponen. Pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Sedangkan di antara contoh
Bermohon pertolongan kepada Allah yang diajarkan Al-Quran adalah konsep isti'anah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di 2 ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Isti'anah menurut Syekh Muhammad Saltut adalah bermohon pertolongan kepada Allah setelah kita melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal sesuai kemampuan kita semua. Konsepnya ada 2. Isti'anah ini dengan sabar dan dengan sholat. Dengan sabar berarti penguatan mentalitas. Dengan sholat artinya penguatan spiritualitas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, wujud sabar itu adalah puasa. Apa? Sedangkan sholat, selain sholat 5 waktu, juga sholat malam atau qiyamul lail. Sehingga Mas Agung, orang Sunda itu punya falsafah. Kalau berharap sukses dunia dan akhirat, kudu daek, kudu cileh, kentel pejit. Kudu cileh, jarang tidur karena sholat malam, kentel pejit karena rajin berpuasa. Amin ya Rabbal. Terima kasih Kiai, silakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi di segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Nah Kiai Tata, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik ini, kita kaitkan dengan kisah perjalanan hampir semua Rasulullah yang diutus di muka bumi ini awalnya mengalami kesulitan yang amat sangat berat dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan umat-umatnya. Dan Allah pun dalam Al-Quran menegaskan, aku pilihkan kisah-kisah yang terbaik agar kalian bisa mengambil pelajaran. Ini kita kaitkan dengan waktu. Seringkali manusia yang hanya bersandar pada pikiran logika, ya Allah saya minta seperti ini, maunya pada tanggal sekian ini, seperti ini bentuknya. Padahal kalau kita ketahui para nabi mungkin dalam bahasa kita disiksa habis-habisan, tapi justru itu adalah arah untuk menguatkan para nabi. Nah itu kalau kita kaitkan dengan masalah ini, seringkali manusia itu malah berhitung dengan Allah gitu. Bagaimana penjelasannya Kiai? Terima kasih Mas Agung, ibu bapak sekalian. Ketika pertolongan Allah itu datang, wa yansurukallah nasran aziza, dalam surah Al-Fat ayat 3. Pertolongannya sangat kuat, tak tertandingi dan tak tersaingi. Dan itu dibuktikan dengan sederet contoh dalam Al-Quran. Ketika pasukan Abraha masuk ke Mekah, naik gajah untuk menghancurkan Ka'bah, Allah menolongnya dengan mengutus burung ababil hingga pasukan Abraha itu punah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diponis mati dengan cara dibakar api, Allah memberikan pertolongan menjadikan api dingin sama sekali. Ketika Nabi Musa alaihissalam hampir dibabat habis oleh keganasan Fir'aun laknatullah, Allah mengutusnya melalui tongkat Nabi Musa yang dipukulkan ke laut, lalu terbuka menjadi jalan keselamatan. Betapa indah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan sesuatu yang tadinya tidak akan bisa didapat menjadi didapat karena pertolongan Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah? Ini nggak murah nih Mas Agung. Harus punya 5M. M yang pertama, muslimin, orang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. M yang kedua, mukminin, orang yang beriman kepada Allah. M yang ketiga, muttaqin, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. M yang keempat, mukhlisin, orang yang ikhlas dalam mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan M yang kelima, muhsinin, orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau perasaan itu tidak hadir, berganti perasaannya, yakin betul Allah melihat kita. Orang-orang yang seperti itu, maka pertolongan Allah sangat dekat, sangat dekat. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah seperti para nabi, ketika menyatakan permohonannya kepada Allah itu sangat diplomatis, tidak instruktif tapi informatif. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Informatif. Kalau kita masih instruktif, Allahumma gfirli wali walidayya, tapi apapun bahasanya, secara teori epistemologi doa, boleh kita menyampaikan permohonan dari hamba kepada Khalik, bermohon sesuatu yang manfaat dan dijauhkan dari sesuatu yang madarat,
sebagaimana definisi doa seperti itu, baik dengan bahasa informatif ataupun bahasa tadi yang instruktif. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah menjawab dengan sangat lugas tentu saja, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda baik dari Masjid At-Taqwa ataupun pemirsa yang ada di rumah yang telah mengirimkan melalui Instagram pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang pertolongan Allah. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya, akan disampaikan oleh Ibu Neneng yang akan dijawab oleh Kiai Tata. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya amat sangat menarik ya, sepertinya ini semua pasti pernah merasakan dan ingin sekali pertolongan Allah itu datang dalam waktu dekat ya kan. Tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz ya, tadi seperti wasta'inu bisabri wassalah, lalu wa may yattaqilla yajha, aduh lupa deh saya tuh, grogi nih ya Bapak-bapaknya. Oke, lanjutkan. Ya, itu pokoknya itu ya, ada beberapa ayat yang benar-benar ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk meyakinkan kepada orang yang bertanya sama kita, kok kamu selama ini bisa sih sudah melewati mungkin ujian-ujian dari Allah gitu kan. Bagaimana cara kita meyakinkan orang itu bahwa kembali dong kepada Allah, baca deh Al-Qur'an, sholat deh gitu, sabar. Wih, kalau sabar mas saya udah tiap hari kali sabar gitu. Padahal kan saya tahunya sabar itu tidak ada batasnya ya Ustadz ya. Sabar itu sepertinya sampai mati kita harus sabar. Jadi kalau menurut saya sabar itu melakukan ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan gitu. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana cara meyakinkan kepada siapapun bahwa pertolongan Allah itu ada gitu loh, dan waktunya itu memang kita tidak pernah tahu waktu gitu ya. Yang tepat begitu ya Bun ya. Iya. Terima kasih Bunda, mohon maaf waktunya sangat singkat sekali. Oke, kita sudah mendapatkan inti dari apa yang ditanyakan wabarakatuh. tadi Kiai. Pada intinya kita berbagi keberhasilan kenikmatan kita dalam beribadah. Silakan Kiai. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Yang pertama, kita mesti menyadari betul pertolongan itu akan datang bahkan lebih dari seseorang yang mencintai kita. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, buat diri kita dicintai oleh Allah. Karena ada manusia yang tidak mungkin ditolong oleh Allah karena Allah tidak cinta kepadanya. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun, diazab oleh Allah. Ketika hatinya tidak merasa, ketika matanya tak mau melihat, ketika pendengarannya tak mau memperhatikan, hatinya terkunci mati, maka Allah akan mengadabnya. Naudzubillahimin. Bagaimana kalau kita pernah memiliki sikap seperti itu? Al-Quran menghimbau dengan dua kalimat yang sangat indah untuk mengajak kita bertaubat. Wasabiqu ila magfiratim mirabbikum. Di ayat lain, wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Ada sabiku dan sari'u. Apa perbedaannya? Sari'u, orang yang punya kesadaran bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahannya yang timbul dari dalam dirinya pribadi. Yang kedua, wasabiku, musabakoh, berlomba-lomba. Orang timbul kesadaran bertaubat atas segala dosa dan kesalahannya ketika dia tengok kiri, tengok kanan, tengok ke depan, orang-orang sudah mulai ke zona taat bukan zona maksiat. Maka timbul girohnya dari efek pergaulan yang tadi kata Al-Ustadz Abi Maki, pandai-pandailah memilih pergaulan. Ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang memperbanyak istighfar, yang menggerakkan taubat kepada Allah, hati kita akan tergerak, betul nggak Bu? Al-iman yazidu wa yankus, berkurang dan bertambah. Ketika bertemu di masjid seperti ini, kita dengar imam tadi baca istighfar saja, kita ingin beristighfar selamanya. Sabiku, baik karena sari'u ataupun sabiku, tidak masalah. Motivasinya apakah karena kesadaran timbul dari diri sendiri bertaubat kepada Allah, atau karena motivasi, stimulus, rangsangan dari orang lain, lalu tergerak bertaubat kepada Allah, tidak masalah. Syarat taubat yang pertama, sadar bahwa kita banyak noda dan kesalahan. Ibu-ibu bakal mencuci pakaian kalau pakaian itu disadari sudah kotor, betul nggak? Betapa indah orang yang hidupnya di zona maksiat,
lalu sadar dirinya bergelimang maksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah sehingga punya masa depan husnul khotimah. Tapi celakalah orang yang sebetulnya berada pada zona taat, lalu merasa dirinya suci dan bersih, tidak punya kesalahan sama sekali, lalu dia lalai, yang kelihatan adalah kesalahan dan dosa orang lain, dirinya merasa begitu suci, sangat boleh jadi terancam bad ending atau su'ul khotimah, naudzubillahimin. Maka cara menyadarkannya adalah bertaubat dari pemahaman yang keliru. Yang kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, dimotivasi untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dan sesungguh-sungguhnya taubat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya kepada Bapak Nazarudin. Mungkin mic-nya bisa diteruskan ke Bapak Nazarudin. Nazarudin, baik. Ibu, mohon maaf, ya bisa ada di samping kanan Ibu. Baik, silakan Bapak Nazarudin. Nazarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, waskurillah, alhamdulillah, la quwwata billah. Nama saya Haji Hasanuddin, DMI Kelurahan Pondok Pinang. Berpijak pada Surat Al-Baqarah ayat 86, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i iza falyastajibu li wal yu'minu la'allakum yarshudun. Disampaikan oleh Ustaz Tata bahwa sungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita ya, dan kalau kita bermohon insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan kita kaum muslimin ini doa-doa kita lambat dikabul atau tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekelas Habib saya kadang-kadang doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana para guru, Pak Kiai, yang bagaimana cara dan kiat-kiat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita cepat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyangkut kebersihan diri kita, apakah menyangkut tempat kita berdoa, ataukah menyangkut tentang waktu kita berdoa itu. Dan kemudian bagaimana Pak Kiai, yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan yang dikenal kita orang pintar atau dukun. Ada yang begitu ya? Nah, ya, tawasul gitu ya. Nah, itu ya. Dan kemudian yang terakhir barangkali terkait dengan kita sebagai umat Islam dan juga kepada non-muslim, itu kadang-kadang lebih sukses hidupnya teman-teman kita yang non-muslim. Bagaimana pertolongan Allah? Ya, apakah mereka mendapat pertolongan Allah? Apakah dari pertolongan dari Tuhan-Tuhan mereka, kan gitu ya? Baik. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, tapi nampaknya waktunya untuk segmen ini belum nggak cukup ini Kiai. Insya Allah kita akan jawab pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi dari Bapak Nazarudin ada banyak pertanyaan, tapi mungkin kita akan singkat saja, waktunya memang sangat singkat. Yang pertama tentang waktu dikabulkan doa, kemudian berkaitan dengan orang-orang yang tidak beriman, tapi mengapa justru sama Allah diguyurkan rezeki, yaitu menurut pandangan kita. Bagaimana Kiai? Ya, terima kasih Pak Haji, Mas Agung. Kalau kita bermohon pasti sesuai dengan keinginan, tidak berbasis kebutuhan. Allah memberi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Rasa sayangnya orang tua ketika punya anak baru 5 tahun, lihat emaknya punya uang segepok 10 juta, dia minta, dikasih nggak? Berapa kira-kira dikasih? 100 ribu? 50 ribu? 20 ribu? 2 ribu? Nih tipe orang-orang tua yang pelit kayaknya. Dia merasa minta yang segepok tadi tidak dikasih, lalu ibu memberinya yang 2.000. Kenapa? Karena ibu paham itu sesuai kebutuhan dia. Yang kedua Pak, ada 2 hamba Allah yang sama-sama nyimpan uang ke bank. Hamba A nyimpan uang ke bank per bulan 1 juta rupiah. B juga sama, nyimpan uang ke bank 1 juta rupiah. Yang A di bulan ke-12 tersimpan di saldonya ada 12 juta. Orang sebulan 1 juta, 12 juta dong. Yang B mestinya sama, tapi pas dilihat dia mah kagak ada, 0. Kenapa? Yang A nabung, yang B membayar cicilan, Mbak. Ada yang begitu.
Mudah-mudahan gak banyak adanya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang soleh, yang doanya diijabah langsung. Kenapa? Nabung. Lalu kita kesannya telat menurut kita nih dikabulnya. Kenapa? Banyak cicilan. Sholatnya telat, maksiatnya banyak. Doa-doa kita itu dialokasikan ke sono. Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita kepada Allah, ditutupi oleh subsidi doa-doa kita. Lalu gimana kalau misalkan ibu bapak berprinsip, udah dah kalau begitu nggak usah berdoa, gua mah disita nanti aset-asetnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang beriman cenderung hidupnya susah. Yang tidak beriman malah cenderung mudah. Hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga Allah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan. Jangankan kita, para nabi saja kesulitannya malah lebih di atas kita, tapi akan indah pada waktunya. Bukankah Al-Quran menyebut ada dua tipikal doa? Sebagian orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang lain hidupnya orientasinya hanya dua, dunia tok. Tapi kalau kita kebahagiaannya pengen disimpan. Di dunia sebagian, di akhirat sebagian. Beruntung kalau di dunia kita dapat kebahagiaan itu, di akhirat dapat kebahagiaan yang sama. Tapi kalau harus milih, apakah kita pilih kebahagiaan dunia dan celaka di akhirat? Kalau kita pilih bahagia di akhirat, lalu kita hidup susah di dunia, kira-kira kalau pilih mana nih? Jangan nekat dua-duanya, satu aja. Pilihannya hanya dua tadi. Kita pasti akan pilih bahagia di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini hanya sementara. Ini majra'atul akhirah. Kita sedang menanam benih-benih yang akan kita panen di akhirat. Masya Allah. Jadi sekali lagi harus kita tegaskan, kita harus merubah mindset kita tentang dunia. Dipikir ketika orang tidak beriman diguyurkan dunia, itu kok bisa sukses seperti itu, tapi ternyata Allah menyiapkan untuk akhirat nanti, Kiai. Baik, terima kasih Kiai.